Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rel Iftikhar Rozak dengan NPM 241705029 dari Ilkom B. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan website portofolio yang sudah saya buat. Jadi di website portofolio saya terdapat 5 page, yaitu page beranda yang mana isinya itu foto profil saya, perkenal apa sapaan, dan bisa melihat project yang mana langsung ke halaman project dan download CV. Tapi saya belum ada CV, jadi di sini CV-nya hanya hiasan. Oke, lanjut ke tentang saya. Di sini saya menaruh foto saya dan open to work dan sedikit fun fact di sebelahnya dengan card. Oke, di sini sedikit cerita singkat. Oke. Lalu ada keahlian teknis di sini menggunakan skill bar, ya. Dan di sini ada sedikit nilai-nilai yang saya pegang. Oke. Lanjut ke project. Nah, di sini ada project-project dari semester 1. Tidak semua, tapi saya hanya mewakilkan dari game web mobile di sini. Yang mana ketika kita klik, dia pindah ke repositorinya. Nah, ketika klik, dia akan ke repositori project tersebut. Oke. Yang mana juga project ini dikategorikan, jika kita pencet web, maka hanya web saja yang muncul, dan mobile, hanya mobile saja yang muncul. Lanjut ke pengalaman. Nah, di sini adalah pengalaman saya selama kuliah, dan pendidikan terakhir saya. Dan juga di bawah sini ada tools dan teknologi. React, Node, Figma, Python, HTML, CSS. Lanjut ke kontak. Di sini, di bagian kontak, saya menggunakan data diri saya di sebelah kiri dan kanan untuk jika ada orang yang ingin bekerja sama. Dan juga di sini ada fitur light mode dan dark mode. Oke. Saya pilih jenis kebutuhan kayak biasa lah. Lanjut aja lah ke penjelasan kode. Oke. Yang pertama itu saya jelasin aja JavaScript JS saya ini. Dari paling atas terdapat ini ya beberapa data utama kayak profil data, project, skill, experience, education. Nah, data-data ini nih yang saya simpan di Script.js itu tuh berfungsi buat informasi utama yang nantinya itu bakal ditampilin ke web. Nah, contohnya itu tadi profil data itu berisi identitas saya seperti nama, email, dan sosial media. Lalu project berisi daftar project yang pernah saya buat. Itu lengkap sama deskripsi dan teknologi yang digunain. Habis itu, mana lagi? Nah, di sini init them dan toggle them. Nah, ini tuh fitur pengaturan tema yang dark mode dan light mode tadi yang ini. Coba. Nah, untuk ngebaca tema yang tersimpan di browser. Nah, lanjut toggle them ini untuk ini kita ganti-ganti tadi. Nah, ganti-ganti ke light mode ke dark mode. Habis itu ada update them button. Update the button ini untuk kita nyesuaiin icon tombol dark mode light mode itu yang matahari sama bulan. Jadi pas kita ganti tema pilihannya akan kesimpan walau harus di reload, oke? Kemudian kita set function set active nav. Ini nih berfungsi untuk kita nandain halaman yang sedang aktif. Habis itu ada juga init mobile nav yang digunakan untuk mengatur tampilan menu pada perangkat mobile seperti membuka dan menutup menu. Habis itu, habis itu lanjut ke fungsi init fade in. Nah, di init fade in ini
kita manfaatin yang namanya intersection observer, yang mana mendeteksi ketika ada elemen yang muncul di layar. Nah, ketika elemen ini terlihat, maka ditambahin efek animasi fade in. Habis itu, lanjut ke bagian skill bar. Nah, ini fungsi yang nampilin daftar skill dalam bentuk bar skill yang panjang tadi itu, yang ini. Nah, yang ini itu ditampilin lewat skill barnya di Script.js, oke? Habis itu kita lanjut ke bagian yang render project. Mana? Render project. Nah, render project ini digunain untuk nampilin daftar project kita ke web ke page yang ini. Nanti dipanggil lewat project HTML ini. Habis itu init project filter. Nah, init project filter itu kita gunain untuk ngebuat ngebuat apa ya? Tombol tombol projectnya itu tombol filter project itu berdasarkan sesuai kategori. Kayak kita misal kita milih yang web tadi bakalan cuma muncul project yang web doang. Nah, habis itu pada render timeline. Nah, function render timeline ini digunain untuk nampilin data pengalaman dan pendidikan dalam bentuk timeline. Nah, datanya ini kita ambil dari array lalu kita ubah jadi tampilan HTML. Nah, lanjut. Ini contact form. Fungsi ini itu untuk validasi input kayak nama nggak boleh kosong dan pesan minimal 20 karakter nih di sini. Nih. Nama itu nggak boleh kosong. Kalau kita kirim pesan tuh, nama tidak boleh kosong, alamat email harus diisi. Nah, pesan tidak boleh kosong minimal 20 karakter. Nah, kalau misal semuanya udah valid nih, misal Relvi Rozak ada deh topik, pilih jenis kebutuhan. Nah, ini harus 20 karakter. Saya ingin aplikasinya dapat dijalankan baik. Nah, kalau ini udah memenuhi semua, kalau kita kirim pesan, tuh bakal muncul notif pesan berhasil dikirim. Nah, saya akan segera membalas. Oke. Selanjutnya itu ada fungsi inject profil data. Nah, inject profil data ini digunain untuk masukin data profile ke dalam elemen HTML. Ngegunain atribut khusus seperti data name, data email, data phone, data location, data LinkedIn, data GitHub, data Instagram, data CV. Nah, data CV ini karena saya belum punya, jadi kosong. Oke, habis itu kan saya udah buat semua fungsi tadi tuh. Nah, gimana cara manggilnya? Nah, kita pakai yang namanya DOM content loaded. Nah, artinya itu apa? Ketika halaman kita selesai dimuat, semua fiturnya ini langsung di initializing, apa nih? Initializing, pokoknya diinisialisasi kayak tema, navigasi, skill, project, render timeline, sama form. Itu fungsinya bakal diinisialisasi. Jadi, eh, seperti yang kakak lihat, JavaScript DOM saya berfungsi dengan baik. Oke, lanjut ke penjelasan about di sini. Seperti biasa, di sini saya membuat membuat headernya dulu. Ini navbrand portfolio, ini bagian header. Ada navbar, beranda, oke. Lanjut kemana lagi? Oke, ke sini dulu aja. Nah, di sini saya menambahkan batch open to work di foto apa di dalam foto saya seperti ini. Mana? Tentang. Nah, ini open to work. Habis itu saya juga nambahin sedikit hiasan kayak ini nih. Dia itu fun fact, saya buat card style margin top ini. Saya buat dalam bentuk card.
buat hiasan aja sih di sebelahnya. Habis itu lanjut ke bio. Nah, di sini nih. Halo, saya Realita Rozak. Nah, dia nih salah saya nih, Rel. Tapi dia ini manggil data name tadi yang ada di script.js. Jadi data name itu dipanggil lewat lewat ini nih, span data name, style, color. Nah, pokoknya data name itu bisa kepanggil karena ada di script.js itu udah kita isi dan udah kita DOM. Oke, lanjut. Ini kayak biasa saya buat kelas buat info list, nama lengkap, pendidikan, freelance. Nah, ini data CV harusnya ini ada isinya. Tapi saya belum belum buat CV, jadi nggak ada, kosong. Soalnya dihapus nggak apa-apa sih, tapi biar hiasan aja. Nah, ini prinsip kerja nih. Saya buat dalam bentuk card tuh. Tuh, setiap pixel dan lanjut, apalagi. Oke, nah script.js. Nah, kenapa harus ada script.js ini? Kalau nggak ada, itu nggak bakal bisa kepanggil ke page. Misal di mana ya? Di galeri deh. Di galeri. Nih, di bagian mana? Pengalaman. Nah, di sini kan saya cuma naro apa ya? Div class timeline list. Nah, itu nggak ada isinya kan? Tapi di sini di bagian pengalaman itu muncul. Kenapa bisa begitu? Karena di script.js saya sendiri itu bagian pengalaman itu udah saya isi, tapi tinggal dipanggil biar biar nggak apa ya, nggak repot aja sih, biar nggak kebanyakan. Mana? Di bukan galeri. Nah, ini tinggal dipanggil nih. Education list, timeline list itu tinggal dipanggil. Nah, dipanggilnya harus sesuai namanya tuh. Mana sih datanya? Sing. Handle project, timeline. Ini mana tadi? Data timeline. Nah, ini fungsi yang manggil timeline list tadi ke halaman galeri. Oh, oke. Lagi ya. Lanjut ke ini aja. Indeks HTML-nya. Di sini kayak biasa header saya tinggal copy aja. Oh ya, kebetulan di sini saya make apa referensi font awesome biar keren aja. Habis itu di sini biasa saya ngebuat nama saya Real. Habis itu lihat project, tanggal CV, habis itu tahun pengalaman. Nah, sebenarnya ini bisa kita ganti aja sih, tahun belajar gitu. Oke. Nah, ini footer ada di semua semua halaman. Yang mana footernya itu kalau dipencet bakal ke GitHub kita, ke LinkedIn, saya belum punya LinkedIn, ke Instagram. Oke, itu sih berfungsi dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.